lagi. Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap semangat. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai prinsip dasar mencacah. Lanjutan dari video Pak Guru Toto sebelumnya tentang diagram pohon ya guys. Bagian dari materi tentang peluang atau probabilitas. Siap belajar guys? Baik. Kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan juga sering disebut dengan prinsip dasar mencacah. Itu ya guys. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N satu cara, kemudian diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N dua cara, demikian seterusnya sampai dengan NK cara, maka banyaknya semua kejadian dapat ditentukan itu dikalikan begitu ya guys, N1 kali N2 kali N3 sampai terakhir kali NK cara. Itu ya kaidah penggandaan. Oke guys. Baik. Kita masuk ke contoh yang pertama guys. Dalam kepengurusan OSIS terdapat 10 calon yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan susunan pengurus berbeda yang dapat ditentukan jika setiap orang tidak boleh merangkap jabatan, gitu ya. Baik, 10 orang kita pilih dulu menjadi ketua. Berarti ada 10 calon yang bisa dipilih, ya kan guys? Ini ketua, itu ada 10 calon. Setelah satu calon terpilih, berarti selanjutnya memilih sekretaris, berarti tinggal berapa orang? Tinggal 9 orang ya guys. Tinggal 9 orang, kemudian terakhir kita memilih bendahara. Tinggal berapa orang yang bisa dipilih? Berarti tinggal 8 orang. Begitu kan? Nah, setelah itu dikalikan guys, seperti itu. Sama dengan 720 kemungkinan susunan pengurus yang bisa dipilih dari 10 orang itu. Oke, paham guys? Baik. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita lihat guys, contoh yang kedua. Dari angka-angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8, ada berapa angka ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Maka tentukan banyaknya bilangan yang terbentuk jika setiap bilangan boleh mempunyai angka yang sama. Oh, berarti misalnya saja 111, 333, 444 gitu ya, boleh ya guys ya. Kalau bilangannya boleh mempunyai angka yang sama begitu ya, atau 133 misalnya begitu ya. Baik, kita jawab guys. Ini misalnya angka pertama di sini. Ada berapa angka yang bisa kita pasang di depan? Oh, berarti ya 66-nya bisa di depan. Ya kan? Nah, gitu. Kemudian angka yang kedua ada berapa angka yang bisa? Oh, 6 juga berarti karena boleh berulang angkanya. Kemudian angka ketiga, oh juga 6 juga karena boleh berulang. Nah, ini dikalikan saja seperti itu, sama dengan 216 bilangan yang terbentuk dari ini, angka 1, 3, 4, 5, 7, 8 yang terdiri dari 3 angka. Gampang ya guys, bisa dimengerti? Baik. Nah, lanjut kita ke contoh yang berikutnya ya guys, contoh 3. Kita lihat. Soalnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi tentukan banyaknya bilangan yang terbentuk jika setiap bilangan tidak boleh berulang. Kalau tadi yang contoh sebelumnya kan boleh berulang gitu ya. Berarti sekarang kalau 133 tidak boleh berulang. Ya tidak boleh karena angka 3-nya berulang 2 kali gitu ya. Tuh, tidak boleh. Nah, maka
Ada berapa angka yang ada berapa bilangan yang terbentuk? Kita coba lihat ya. Jawab. Ini angka pertama bisa 6 bilangan ya. Tetapi karena tidak boleh berulang angka kedua, tidak lagi menggunakan angka yang sudah dipasang di angka pertama, sehingga dia tinggal 5 angka saja yang bisa berada di angka kedua ini, ya kan? Berarti angka terakhir tinggal 4 angka saja yang bisa, ya. Itu karena ini nggak boleh berulang tadi, ada syaratnya di situ, ya. Tuh. Tidak boleh mempunyai angka yang sama, gitu ya. Tuh, sehingga ini tinggal dikalikan saja, guys. Seperti itu, sama dengan 120 bilangan yang terbentuk, ya. Baik, gampang? Bisa dimengerti? Oke, baik. Oke, guys. Lanjut kita ke contoh yang keempat. Contoh terakhir ya, guys. Baik. Soalnya hampir sama. Dari angka 1, 3, 4, 5, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Maka tentukan banyaknya bilangan genap. Ingat ya guys, bilangan genap ini yang diminta. Yang terbentuk jika setiap bilangan tidak boleh mempunyai angka yang sama. Namanya bilangan genap yang terdiri dari 3 angka itu pasti angka yang paling belakang itu angkanya angka genap. Berarti hanya ada angka 4 dan angka 8 sebagai satuan gitu ya. Tuh. Kemudian juga tidak boleh berulang. Tidak boleh ada angka yang sama ini. Pengertiannya. Kita jawab guys. Nah, berarti kita perlu menentukan dulu angka yang ketiga. Itu harus bilangan genap. Itu kalau nggak 4, jangan 8. Berarti ada 2 cara ya guys. Di angka yang ketiga ini. Gitu. Kemudian selanjutnya kita tentukan angka yang pertama. Setelah satu angka sudah ditaruh di sini, berarti di sini tinggal 5 angka ya. Ini kan angkanya ada 6, berarti satu angka di sini sudah, berarti tinggal 5 angka yang bisa ditaruh di angka paling depan. Itu. Kemudian yang di sini tinggal sisanya. Satu angka di sini, satu angka di sini, maka di sini tinggal angka keduanya cuma ada 4 angka yang bisa ditaruh di sini. Begitu. Setelah itu dikalikan saja seperti biasa sama dengan 40 bilangan genap yang terbentuk dari angka-angka ini, dan tidak boleh ada angka yang sama. Gampang ya guys? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pembelajaran kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video Pak Guru Toto berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys di Pak Guru Toto channel di YouTube. Oke guys, see you.